Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Berharap semua kita ada di dalam keadaan yang baik. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita. Sekarang mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada hari ini, bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur pula kalau kami ada di dalam keadaan yang sehat. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, memohon kepadamu ya Allah di dalam Roh Kudus untuk memampukan kami di dalam menghayati firman Tuhan dan kemudian melaksanakannya. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita membaca Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini, Paulus ingin bercerita tentang dirinya, dan apa yang dia lakukan, apa yang sedang ia rasakan, dan apa yang sedang ia hadapi pada saat itu. Juga ia mau menceritakan tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Juga ia mau menyampaikan kepada jemaat Efesus ketika itu tentang tugas orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus.
Yang pertama adalah tentang keadaan Paulus pada saat itu. Bahwa Paulus ketika itu ada di dalam penjara. Ia ada di dalam penjara bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena pemberitaan Injil yang ditentang oleh Kaisar Nero pada saat itu. Maka ia dipenjarakan. Paulus dipenjarakan karena Injil. Tidak membuatnya menyesal atau tertekan bahwa ia telah menjadi rasul. Justru Paulus bangga. Di dalam hal ini dinyatakan di dalam ayatnya yang pertama. Aku Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Bahwa pemberitaan tentang Kristus kepada orang bukan Yahudi, atau bahasa Paulus, ia mau katakan orang-orang yang bukan Yahudi adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka membuat Paulus karena pemberitaan Injilnya untuk masuk ke dalam penjara. Dan keadaannya ini tidak membuatnya untuk berhenti di dalam memberitakan Injil. Pertanyaannya, apa alasan? Mengapa Paulus tidak berhenti, bahkan memiliki semangat untuk terus memberitakan Injil? Dasarnya ialah karena ia telah menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus, yaitu keselamatan. Karena itulah, sebagai orang yang telah diselamatkan, maka di dalam kesadaran dirinya, Paulus ingin meneruskan atau membagikan kasih karunia itu kepada orang lain, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi. Paulus ingin mereka juga menerima kasih karunia melalui pemberitaannya. Dalam kesadaran itu, Paulus ingin memahami bahwa orang-orang yang diselamatkan diberi tugas untuk meneruskan kasih karunia kepada orang lain, yaitu melalui cara hidupnya. Pertanyaannya lagi, cara hidup yang seperti apa? Jawabnya, cara hidup yang di dalamnya memiliki semangat, optimis. Juga di dalam semangat itu ada ungkapan syukur yang dinaikkan oleh Paulus. Ia juga mau berusaha untuk melihat hal baik di balik persoalan yang terjadi. Juga ia mau berusaha menyadari bahwa keselamatan itu merupakan wujud nyata dari berkat Tuhan. Dan berkat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk diteruskan bagi orang lain. Artinya, ia sedia untuk menjadi saluran berkat. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berdasarkan pengalaman Rasul Paulus. Mari kita belajar tentang semangat. Paulus di dalam penjara, namun semangatnya tetap berkobar di dalam memberitakan Injil. Saudara dan saya juga diajak untuk tetap memiliki semangat, untuk tetap optimis di dalam menjalani hidup. Saat sekarang ini, pandemi virus COVID-19 belum juga selesai. Membuat banyak orang tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan. Bisa saja karena bosan, karena jenuh, sehingga menjadi masa bodoh dengan keadaan.
mari kita bangkitkan semangat kesadaran diri kita bahwa pandemi ini masih ada. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semangat untuk terus berusaha, berjuang, bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita, itu juga yang mau kita lakukan. Kita mau meyakini di dalam semangat dan perjuangan itu Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Ingatlah firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Tuhan pasti memelihara saudara dan saya. Untuk itulah, teruslah bersemangat di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Teruslah beribadah, karena kondisi seperti ini dapat membuat orang menjadi malas untuk beribadah, lesu. Yuk, bangkitkan semangatmu untuk kalahkan kelesuan, kemalasan diri, untuk kembali giat berdoa, giat beribadah. Tuhan ingin kita setia kepadanya, karena Ia lebih dulu setia kepada kita. Juga dalam semangat yang ada itu, saudara dan saya diajak untuk menyadari tanggung jawab sebagai warga sidi jemaat di dalam pelayanan. Berkaitan dengan pemilihan pengurus pelayanan kategorial. Bersedia untuk memilih dan dipilih di dalam ungkapan syukur. Selanjutnya, semangat yang ada itu juga akan menghadirkan sikap kita yang selalu bersyukur, dan di dalam ungkapan syukur, saudara dan saya dimampukan untuk melihat ada kebaikan di setiap persoalan yang kita hadapi. Tetaplah bersyukur bahwa sekarang ini kita masih ada. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dengan keluarga di dalam rumah kita masing-masing. Bersyukur pula kita ada di dalam keadaan yang sehat. Juga melalui kondisi sekarang ini, kita diajak untuk lebih menghargai kesehatan. Bahwa sehat itu mahal. Kita juga diajak untuk di dalam setiap acara atau momen mengefisiensikan waktu yang ada, sehingga lebih banyak kebaikan yang dapat kita lakukan. Hal selanjutnya, di dalam bersyukur, saudara dan saya dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat menyelami akan berkat Tuhan di dalam hidup ini. Utamanya, keselamatan yang Allah anugerahkan di dalam Yesus Kristus kepada kita. Jika Tuhan sudah menyatakan berkat-Nya bagi saudara dan saya, pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apa yang kita mau nyatakan sebagai wujud ungkapan syukur kita bagi Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.